Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari, peserta Latsar CPNS Angkatan 14 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang etika publik. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu etika. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Dalam reformasi birokrasi ada 8 area, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan dalam melaksanakan 8 area perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi.
Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku sebagai berikut. Aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, loyalitas ganda. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Penggunaan kendaraan dinas seharusnya digunakan saat melakukan kegiatan kedinasan. Di luar itu, pakailah kendaraan pribadi. Yang kedua, absen sidik jari. Dengan absen sidik jari tidak ada lagi pegawai ASN yang menitip absen datang ke kantor. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Penerimaan pegawai seharusnya dengan sistem yang transparansi sehingga didapat pegawai yang benar-benar berintegritas. Yang keempat, terpidana korupsi menjabat kembali. Secara aturan terpidana korupsi di bawah 4 tahun memang tidak dilarang untuk kembali aktif sebagai PNS, baik duduk di jabatan struktural maupun fungsional. Namun, secara etika kurang tepat sehingga disarankan untuk mundur. Demikian learning journal pembelajaran tentang etika publik yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.